Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Mudir Madrasah Hubul Quran Ustadz Abu Mujahid hafizahullah, yang terhormat seluruh majelis guru, dan yang terhormat orang tua, para tamu, dan seluruh santri Madrasah Hubul Quran yang semoga dijaga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini Kamis tanggal 30 Maret 2023 bertepatan dengan 8 Ramadan 1444 Hijriah, kita akan mendengarkan tasmiyah hafalan terakhir Muhammad Akil Mubarak, anak dari Bapak Emlis dan Ibu Noviandra. Muhammad Akil Mubarak telah menyelesaikan hafalan terakhir 30 juznya selama 3 tahun 8 bulan, dan beliau adalah hafiz ke-51 di Madrasah Hubul Quran. Yang akan menjadi mustami' pada kali ini adalah Ustadz Abu Abdurrahman. Kepada Ustadz Abu Abdurrahman dan Muhammad Akil kita persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر. Allahumma hamna bil-Quran. Acara selanjutnya kita minta kepada Akil untuk bermusafahah dengan Ustadz dan orang tua. Acara selanjutnya pemasangan selendang tahfiz yang akan dipasangkan oleh Ustadz Abu Muaz. Kita persilahkan.
Acara selanjutnya sepatah kata yang akan disampaikan Muhammad Akil. Kepada Muhammad Akil kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di acara ini. Dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak banyak yang akan sampaikan. Puji syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan hafalan ana yang telah menyelesaikan hafalan Quran. Dan ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu ana yang telah berusaha mendukung ana dan membiayai ana selama ini serta selalu menyemangati ana. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh asatiz yang selalu mendukung ana dan mendidik ana dari awal masuk sini sampai sekarang ini. Dan permohonan maaf kepada kedua orang tua ana kalau ana selama menjadi anak pernah berbuat salah atau pernah melukai hati kedua orang tua ana. Dan kepada seluruh asatiz permohonan maaf bila ana selama belajar di sini pernah melanggar atau tidak mengenakan hati para asatiz. Dan untuk kawan-kawan ana, terima kasih telah menyemangati ana dan permohonan maaf kalau ana selama ini salah dalam bergaul, berkata, mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibunda Akil. Kepada Ibunda Akil kita persilahkan. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bil haqq wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan menjaganya melalui lisan hamba-hambanya yang mulia. Salawat dan salam kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ustadz, para santri dan segenap keluarga besar Ma'had Tahfiz Hufzul Quran yang kami hormati, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami. Hari yang telah lama kami tunggu-tunggu,
hari di mana Akil menyetorkan hafalan terakhirnya sebagai pertanda bahwa Akil telah menyelesaikan hafalannya. Terima kasih banyak kepada para ustadz yang telah mendampingi, telah membimbing Akil selama ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh para ustadz dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan semoga para ustadz diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam membimbing para penghafal Al-Quran ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat Akil, kawan seperjuangan yang telah menemani hari-hari Akil menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu yang mulia dari ustadz dan para ustadz. Semoga persahabatan yang telah terjalin tidak hanya di dunia ini, tapi sampai ke akhirat kelak. Mama juga mengucapkan terima kasih kepada Akil karena telah berjuang menjadi penghafal Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu yang akan menjadi bekal hidup di dunia ini. Mama tahu itu bukanlah sesuatu yang mudah. Mama berdoa semoga di akhirat kelak Akil bisa menghadiahkan kepada mama dan papa mahkota yang indah di surga nanti. Dan memberikan syafaat kepada orang-orang yang dicintai. Mama berpesan supaya Akil menjadi Mama berpesan supaya Akil Mama berpesan supaya Akil menjadi penghafal Al-Quran yang sejati, menjadi hamba Allah yang tidak hanya menghafal Al-Quran tetapi juga memahami maknanya dan mengamalkan dalam kehidupan. Perhatikan, pelajari dengan sungguh-sungguh, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Semua yang diajarkan oleh para asatiz, patuhi beliau semua, patuhi beliau semua, cintai beliau semua, dan doakan beliau agar Allah melimpahkan kebaikan kepada beliau semua. Dan harapan kami, doa kami, semoga Allah memberikan taufik kepada Ma'had, memberikan taufik kepada Ma'had Tahfizul Quran untuk senantiasa melahirkan generasi penjaga Al-Quran yang sejati, generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai referensi tertinggi dalam hidupnya, menjadikan Al-Quran sebagai hukum
dalam mengambil keputusan dan bersikap, menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan. Dan semoga Allah memberikan taufik atas cita-cita yang mulia itu. Demikian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya, kata sambutan dan tausiah yang akan diberikan oleh Ustaz Aulia Ardi. Kepada beliau kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil islami wa ja'alana khairal umam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi 'allamana ma'nal karamati wal 'izzati 'ala sairil umam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wattaba'a atharahu ila yaumil qiyamati bi sidqin wa ilmam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita memuja dan memuji Allah dalam rangka mewujudkan renungan-renungan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesegera mungkin kita menyadari bahwa kehidupan di atas dunia ini sangatlah pendek dan sementara. Lalu bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan yang tidak ada ujungnya? Karena tidak sedikit di antara manusia seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya, lalu dia akan habiskan seluruh pemikiran dan tenaganya hanya untuk mengejar dunia. Meskipun kalau dia mau merenung sejenak, apapun yang dia miliki di dunia tidak akan pernah bisa dia bawa ke dalam kuburnya dan juga ke akhiratnya, kecuali keimanan dan amalan yang telah dia lakukan dan dia kumpulkan. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah orang-orang yang harus selalu bertekad berbuat untuk selalu berlari mengejar ketertinggalan kita terhadap petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kondisi keumatan belakangan ini sangatlah perlu kita untuk kembali memaknai apa itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena realita keumatan di zaman sekarang setidaknya mungkin ada terbagi kepada dua secara umum. Ada di antara umat Islam yang tidak begitu memperdulikan, bahkan mungkin sampai kepada derajat sensitif dengan kalimat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka
ketika mendengar kalimat ini seakan-akan bayangan-bayangan negatif muncul di kepala mereka. Ada pula di antara umat Islam yang mungkin seakan-akan memposisikan diri mereka sebagai penjaga sunnah Rasulullah SAW, dan mereka telah melakukan segala sunnah Rasulullah SAW dalam anggapan mereka, sehingga orang-orang yang tidak bersama mereka dianggap sebagai peninggal atau pembenci sunnah. Walaupun dalam kondisi demikian kita mesti merenung betapa masih jauhnya kita daripada sunnah Rasulullah SAW. Malu kita sebagai umat Nabi Muhammad mengklaim diri bahwa kita sudah menjalankan sunnah. Sebagai salah satu contoh, Nabi tidak pernah menjadikan hukum tertinggi selain daripada Al-Quran dan sunnah. Tapi berapa puluh tahun, bahkan beberapa ratus tahun para ulama, para buya, para ustadz hidup di bawah naungan yang bukan hukum Islam. Lalu mereka mengklaim bahwa mereka sudah menjalankan sunnah secara utuh. Berapa banyak orang Islam terdidik dengan pendidikan yang bukan berdasarkan kepada petunjuk dari Allah dan Rasulullah, lalu mereka mengatakan mereka sudah menjalankan sunnah. Ini adalah renungan-renungan betapa kita masih jauh, masih banyak hal yang perlu kita contoh daripada Rasulullah SAW. Belum lagi permasalahan yang lebih berat daripada itu, bahwa Nabi tidak pernah duduk berdiam diri lebih daripada 2 bulan. Tidak pernah Nabi duduk seperti kita. Di antara antum bahkan mungkin Ustaz ada yang duduk bertahun-tahun. Maksudnya apa Ustaz? Paling lama duduk Nabi itu berkelanjutan 2 bulan. Sisanya sebulan berperang, sisanya sebulan 2 bulan angkat senjata, sisanya menegakkan kalimatullah. Tidak ada beliau santai dalam kehidupan yang nyaman. Ini adalah renungan-renungan agar kita kembali mengumpa dan menyadari diri betapa semakin masih jauh kita daripada sunnah Rasulullah SAW, agar kita tidak terjerumus kepada merasa paling sunnah. Yang kita hormati para majelis guru yang semoga Allah muliakan, dan terkhusus kepada ayah dan ibu atau mama, papa, Ananda Akil beserta mungkin keluarga-keluarga lain yang hadir, dan juga teristimewa aris hadal yaum, yaitu Ananda Muhammad Akil Mubarak. La'alla hadha ad-du'a ala al-musamma fayakunu ismuka mubarakan wa takunu insyaallah ta'ala kadzalika mubarakan. Yang pertama tentu kita bersyukur kehadiran Allah, sekaligus berdoa agar apa yang telah dicapai oleh Ananda ini merupakan awal kebaikan, bukan saja untuk Ananda tapi juga papa, mama, bahkan seluruh orang-orang yang ada kaitan hubungan darah dengannya. Semoga kebahagiaan pada pagi hari ini adalah kebahagiaan yang tidak akan pernah berujung kecuali di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selalu kita mendoakan semoga para asatidz pada khususnya, majelis guru di Madrasah Hubul Quran pada umumnya, selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keteguhan hati, diberikan balasan yang tidak terhingga, dan diberikan kekuatan dan kemampuan selama mereka hidup untuk mengkhidmah Islam dan kaum muslimin, walaupun dengan keterbatasan tenaga dan waktu. Dosa selalu berpesan kepada Ananda,
bahwa doakan kami untuk bisa menjadi orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Allah dengan menjalankan bahwa pendidikan ini adalah untuk kemaslahatan umat, bukan untuk yang lain-lain. Walaupun dunia pendidikan dalam kehidupan manusia sebenarnya adalah salah satu bentuk sumber pencaharian, tetapi semoga itu bukan menjadi tujuan utama. Acara-acara seperti ini sebenarnya mengingatkan kita kepada sebuah mimpi-mimpi besar yang pernah terwujud di masa lampau. Dan mimpi itu kembali terlihat nyata walaupun dia mungkin merupakan cahaya yang belum terang benderang. Sebagai nasihat Ustadz kepada Ananda Akil dan juga para penghafal Al-Quran, mari dari sekarang biasakan bertanya di dalam diri. Seperti yang disinggung oleh Mama Akil tadi, akankah kita hanya berhenti pada titik saya telah menghafal Al-Quran, saya telah melancarkan hafalan 30 juz? Walaupun itu sesuatu yang sangat mulia tentunya, bukan sesuatu yang remeh-temeh. Tapi apakah kita berhenti sampai di titik itu? Atau ada kewajiban di dalam diri kita untuk melihat apakah orang-orang yang dididik oleh Rasulullah yang kita sebut dengan sahabat, bahkan juga orang-orang setelah para sahabat, hanya berhenti di titik itu? Akankah mereka hanya mengambil kemuliaan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah? Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Akankah berhenti hanya sampai di situ? Atau sejarah membuktikan mereka menjadi ahlullah, menjadi ahlul Qur'an secara otomatis menjadi penyebab terangkatnya izzah Islam dan kaum muslimin. Bahkan sejarah membuktikan tidak pernah para sahabat, para salafun saleh menjadi orang beriman illa bihim a'azzallahu hadzal din, kecuali keberadaan mereka menjadi orang Islam otomatis menjadi pengaruh langsung Islam dan kaum muslimin menjadi mulia. Kenapa Ustaz pesankan seperti ini? Demi Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, tidaklah terniat di dalam hati kami majelis guru, dan kami tidak merelakan kalau Anda hanya batasnya hanya sebagai orang yang ahli Quran, tetapi tidak pernah berpikir untuk kemaslahatan umat dan kaum muslimin. Dan itu bisa terjadi. Dan mohon maaf kalau bahasanya agak kasar, karena di zaman sekarang itu Al-Quran bisa dibanderol dengan harga tinggi. Apalagi antum yang memiliki suara-suara yang bagus, antum akan bisa mendapatkan keuntungan duniawi yang luar biasa. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Tapi mari merenung dari sekarang, itukah tujuan kita? Itukah titik akhir daripada pelajaran kita? Bukankah kita selalu melantunkan doa di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma la taj'alil dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia angan-angan atau obsesi terbesar kami, dan juga jangan kau jadikan dunia tujuan akhir daripada pengetahuan kami. Walaupun sekarang begitu, sekolah, kuliah, taman kuliah apa? Bekerja, betul? Rentetannya begitu, kita mau tidak mau, sekolah, kuliah, bekerja. Terus bagaimana? Iya, nggak apa-apa bekerja, tapi niatnya jangan sampai hanya mencari pekerjaan. Tapi niatnya adalah berbuat untuk Islam.
Kalau dalam berbuat untuk Islam itu dapat keuntungan atau bonus dari Allah, alhamdulillah. Tapi kalau dalam menegakkan agama Allah lebih banyak sengsaranya daripada senangnya, yakinilah itu adalah sunnah Rasulullah. Karena kalau dalam menegakkan agama ini hanya senang-senang saja, yang paling berhak merasakan itu Nabi, karena Nabi dipilih langsung oleh Allah. Kenapa tidak Allah jadikan Nabi itu senang saja? Seperti yang disampaikan oleh para ulama, mungkin saja Allah jadikan orang setiap mendengar dakwah Nabi langsung tertarik. Nggak perlu Nabi hijrah, nggak perlu Nabi terusir, nggak perlu Nabi berjihad, nggak perlu Nabi susah payah. Allah condongkan aja hati-hati kaum muslim, orang-orang manusia itu untuk mendengar sunnah Rasulullah. Lalu Rasulullah nyaman dalam menyampaikan dakwah. Kenapa Ustaz sampaikan ini? Jangan sampai nanti antum berpikir bahwa dakwah itu pada dasarnya senang. Enggak, harus dibalik. Hukum dasar dalam menyampaikan dakwah itu adalah susah dan butuh pengorbanan. Kalau yang kita temukan kesenangan, mudah-mudahan itu hanyalah hukum sementara. Sebab kalau dibalik kita nggak mau susah, kita pengennya senang aja, kita pengennya mau yang nyaman-nyaman saja. Kalau sudah ada tantangan kita lari, lalu kita mengaku saya pengamal sunnah. Padahal sunnahnya tidak seperti itu. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat setelah itu juga tidak seperti itu. Walaupun Islam sudah jaya, tapi mereka juga tidak senang. Mereka akan menghabiskan waktu mereka untuk tetap menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Semoga antum bisa mengitqankan hafalan Al-Quran dengan baik, memurajaah Al-Quran dengan baik, memahami kandungannya dengan baik, mendakwahkan isinya kepada orang, dan lebih daripada itu, dengan Al-Quran antum menjadi penyebab mengembalikan umat kepada kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Posisi orang beriman itu adalah khairal umam atau khaira ummah, posisi terbaik. Dan kesadaran itu mesti ditumbuhkan dari sekarang. Harus dari sekarang. Kurangi kebanggaan meniru gaya rambut orang-orang Eropa, walaupun itu susah memang. Tapi dari sekarang. Ini mode-mode kok, kata tukang rambut. Lain. Kamu tidak mau ketinggalan zaman, kamu tidak mau tinggal mode pas potong rambut. Ada kan di antara antum seperti itu? Ada apa enggak? Ada. Bilang aja ada. Kenapa? Padahal motong rambut itu asalkan rapi sudah bagus. Kadang-kadang kan kita masih terobsesi bagaimana rambut itu seperti rambut yang ada di binatang film gitu ya. Ya. Atau pemain bola, boleh nonton bolanya, ngapain juga orangnya ditiru. Bolanya aja, olahan bolanya aja dilihat. Tapi kenapa harus seperti ya siapa misalnya gitu. Dari kecil ini kita berprinsip hidup. Kenapa saya tidak mau seperti ini seperti itu? Prinsipnya karena saya nggak mau kayak orang kafir. Karena memang yang ditiru itu kebanyakan orang kafir. Nggak mau saya. Kalau ketemulah profil bagaimana Abu Bakar, bagaimana Khalid bin Walid, bagaimana Harithah, bagaimana para nama-nama hebat itu rambutnya, saya akan niru rambutnya. Misal, ini contoh sederhana. Tapi dia perlu dari sekarang. Ya, disuruh antum mungkin mengangkatkan celana antum di atas mata kaki. Bukan karena ini adalah sesuatu apa, tapi ini adalah da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh, kebiasaan Rasulullah, bukan karena pemikiran pemahaman kelompok ini dan kelompok itu. Karena ada juga Ustaz lihat sebagian antum itu kalau masih bisa panjang celananya. Celananya pendek diturunin di pinggangnya gitu. Ada faktor kesengajaan seakan-akan ini adalah doktrin kelompok tertentu sebagaimana orang memahaminya. Enggak. Kalau antum lihat sahabat Rasulullah, orang-orang saleh seperti itu semuanya.
menjadikan pakaiannya di atas mata kaki. Mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang harus kita biasakan. Rentetan sejarah panjang seperti yang saya sampaikan tadi menjadi renungan kita dan wajib menjadi renungan, apalagi antum generasi muda. Ingat, kalau dibaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa kita klaim 90% dari punggawa dakwah Nabi itu adalah usianya lebih kecil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya bahwa perubahan itu terjadi antar atau melalui generasi berikut, dan antumlah generasi perubahan itu. Sebagai penutup ini Anda sekalian, tidak apa, sebagai motivasi. Ada sebuah negara yang negara itu luluh lantak, hancur karena perperangan sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi ada suatu hal yang luar biasa di negara yang hancur luluh lantak itu. Mereka mencoba mendekatkan anak-anak mereka dengan Al-Quran sejak puluhan tahun yang lalu. Walaupun anak-anak mereka tidak seberuntung antum, mempelajari Al-Quran dengan damai, uang dari orang tua jalan. Bahkan tidak sedikit mereka mengalami ketika menghafal Al-Quran tempat rumah tahfiz, kalau boleh kita bahasakan, atau sekolah mereka dibom, atau guru mereka ditembak. Tidak mudah mereka melakukan kegiatan itu. Tapi para orang tua di negara itu secara merata membiasakan dan mendekatkan mereka dengan Al-Quran. Dan ternyata anak-anak yang 40 atau 50 atau 30 tahun yang lalu yang mereka biasakan dekat dengan Al-Quran, sekarang mereka memegang negara. Mereka jadi presiden, di antara mereka menjadi menteri, ada pula yang menjadi gubernur, ada pula yang menjadi panglima perang. Lebih kurang 2 tahun yang lalu mereka mengumumkan kemerdekaan. Dan Ustaz selalu mengutip ini sebagai bahwa orang semakin dekat dengan Al-Quran baik. Silakan bayangkan Ustaz dan hadirin dan anak Ustaz, saking sederhananya pengetahuan mereka, mereka nggak punya tenaga yang bisa menjalankan pesawat tempur yang ditinggalkan oleh Amerika, karena belum pernah belajar itu. Akhirnya mereka minta bantuan ke beberapa negara teluk, diantaranya Qatar, untuk memberikan pelatihan agar bisa pesawat-pesawat tempur yang ditinggalkan oleh Amerika ini digunakan oleh negara itu. Saking sederhana. Tapi di antara hal yang mencengangkan, dan ini Arab Saudi pun belum mampu melakukannya. Apa yang mencengangkannya? Ketika pengurus negara ini adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, 2022 kemarin jamaah haji dari negara itu berangkat haji. Sama dengan kita, berangkat haji, mendaftar biaya haji. Tapi subhanallah, orang yang baik mengelola negara itu setelah jamaah hajinya pulang, ternyata dalam hitungan negara uang jamaah haji ini berlebih. Maka keluar keputusan presiden agar seluruh kelebihan uang jamaah haji itu dikembalikan kepada jamaah haji yang telah pulang. Hanya di Afghanistan. Hanya di mana? Di Afghanistan. Padahal mereka baru mengurus negara kurang dari 2 tahun. Betul Ustaz bisa? Kurang dari 2 tahun mengurus negara yang hancur lebur, negara yang sisa perperangan, yang sumber ekonomi yang entah belum diketahui, belum memiliki teknologi seperti kebanyakan negara lain. Tapi bil Quran a'azzahumullah, karena mereka dulu adalah anak-anak yang dekat dengan Al-Quran sampai mereka dewasa. Dengan itu Allah muliakan mereka.
Padahal negara miskin, tapi dia nggak mau ngambil uang rakyat. Berlebih uang jemaah haji, kembalikan. Panggil semuanya, kembalikan. Kenapa saya sampaikan cerita ini? Bukan sekedar sejarah masa lampau. Ada beberapa, walaupun seperti yang saya bilang tadi, mungkin cahayanya belum begitu terang. Ada fakta bahwa di zaman sekarang, bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran, asalkan dia memahami apa makna kedekatannya dengan Al-Quran, dia akan menjadi penyebab kembalinya umat ini kepada izzah yang semestinya. Dan semoga antum adalah orang-orang yang melakukan itu nanti di Indonesia, sekurang-kurangnya di Sumatera Barat atau di Pulau Sumatera. Walaupun antum sudah memiliki tantangan nih, ya, dari Ustaz dan Ustaz dan para papa dan mama dan juga yang hadir. Apa tantangannya? Tantangannya kalau antum hafal Quran sudah punya rekening tudingan. Nah, ini bukan rekening uang, rekening tudingan. Tahu rekening kan? Sudah berpotensi untuk dituding, karena belum dihapus itu pernyataan yang lama. Kalau ada anak muda yang hafal Al-Quran lalu rajin ke masjid, jadi imam, berjenggot pula nanti, itu dia akan mudah terpapar paham radikal yang berujung dengan teroris. Sampai sekarang itu masih dilakukan, apalagi yang sekarang ini, mohon maaf ini, walaupun bukan tempatnya yang tepat, Ustaz mengingatkan, ada sebuah racun yang sangat disuguhkan dalam bentuk yang luar biasa, sehingga orang mungkin menganggapnya dia sebagai madu. Dan para dai, demi Allah yang telah memberikan ilmu kepadamu, jangan sampai engkau terjerumus kepada menjadikan racun ini madu, walaupun dibungkus dengan bungkus yang luar biasa. Apa racun itu? Moderasi beragama. Ini luar biasa. Kemarin beberapa, apakah seluruh Indonesia atau tidak, tapi dari Agam, guru madrasah dibawa pelatihan moderasi beragama ke Bali. Lalu disampaikan edarannya, kalau bisa dipakai baju batik setiap sekali sepekan, baju batik yang lengkap gambar rumah ibadah, ada masjidnya, ada gerejanya, ada biaranya dan segala macam, sebagai bentuk aplikasi moderasi beragama. Ya Allah, in sakadna an hadza fanakunu minal khasirin. Sekarang edaran namanya. Edaran ini lama-lama jadi aturan. Ustaz juga melihat, Anda juga melihat di Sumbar ternyata sudah dulu ada surat edaran, tapi belum aturan. Apa surat edaran? Bukan di Jawa, bukan di Sulawesi, bukan di Kalimantan. Ternyata sudah masuk ke kuah-kuah edarannya, bahwa dilarang menggunakan mic luar ketika sholat dan ketika azan. Ketika azan dan ketika sholat sudah ada edarannya. Jangan kita merasa aman-aman aja Sumbar. Cuma Pak Kua di Sumbar mudah-mudahan belum ada yang mau mengerjakan. Dan begini kita digiring. Lalu kita seakan-akan hidup dalam keadaan yang nyaman, tidak ada tantangan dan tidak ada permasalahan, sehingga kita bisa melanjutkan apa yang kita lakukan. Tapi sesungguhnya kalau kita mau menyadari, perjuangan kita semakin berat. Dan oleh sebab itulah madrasah, semoga doa daripada mama tadi Allah kabulkan dan kami diberikan kekuatan dan kemampuan serta keistiqomahan. Tidak lain cita-cita terbesar kami bukan hanya mengantarkan antum sebagai penghafal 30 juz, tetapi menjadikan antum sebagai khairul umam. Dan itu adalah suatu hal yang tulus ketika antum lebih baik daripada guru-gurumu. Baik pemahamannya, baik pengamalannya, baik semangatnya, semuanya lebih baik. Dan kami sangat merelakan, bahkan kami bersuka cita ketika itu terwujud dan terjadi. Biarlah kami mendapatkan pahala, semoga keikhlasan selalu berada di dalam sanubari kami. Tapi antum yang berbuat lebih baik dan lebih banyak daripada apa yang telah kami perbuat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan ini ana mewakili teman-teman ana santri Hubul Quran. Kami mengucapkan kepada teman seperjuangan kami Muhammad Akil Mubarak bin Amlis, barakallahu fik wa zadakallahu khirsan wa taqwa wa ja'alallahu al-Quran fi mizan hasanatik. Alfu mabruk kepada Akil. Semoga Allah memberkahi hafalan antum. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini berakhirlah acara kita. Kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.